Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 18 ayat 33 hingga ke 40 dengan tajuk ini, macam mana rupa kerajaanku di dunia ini. Mari kita baca dari ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk inilah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Demikianlah firman Tuhan. Inilah pengadilan Yesus di depan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus bertanyakan Yesus, sama ada Yesus adalah raja orang Yahudi. Ya, karena Pontius Pilatus telah menerima tuduhan-tuduhan dari orang-orang agama Yahudi yang mengatakan bahwa Yesus telah mengumpul ramai pengikut yang sepertinya mau memulakan suatu gerakan politik. Mari kita lihat soalan edisi ini. Jelaskan maksud Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Lalu apakah kerajaan Yesus yang sebenar? Ya, Yesus datang ke dunia bukan untuk menubuhkan kerajaan di dunia atau kerajaan berpolitik. Tumpuan utamanya bukan untuk menguasai dunia atau mengangkat dirinya menjadi pemimpin atau mengambil alih pemerintahan dunia. Sekiranya inilah keinginannya atau misinya, sudah pasti Yesus boleh mengarahkan angkatan malaikat syurgawinya datang melaksanakan misi untuk mengubah dunia. Dan tidak perlulah Yesus mengorbankan diri di atas kayu salib. Tapi ini bukan misi Yesus. Misi Yesus dan pendekatannya jelas dinyatakan dalam Markus 10 ayat 45 ini. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Dan dengan itu juga Yesus menjawab Pilatus dalam ayat 37. "Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran."
Kerajaan Yesus yang sekarang adalah kerajaan yang rohani, yaitu pemerintahan Kristus yang bertakhta dalam hati setiap orang yang percaya, ya. Bertakhta bukan di dunia tetapi dalam hati setiap orang yang percaya. Ya, Yesus ada berkata dalam Lukas bab 17 ayat 20 dan 21 ini. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Itu bukan secara jasmania, bukan yang fisikal. Ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Yesus bukanlah kerajaan yang fisikal, yang jasmania, yang dapat dilihat dengan mata menurut Lukas ini. Ya, dan kerajaan Yesus bukannya kerajaan yang melawan tentara-tentara dunia, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan dengan menyelamatkan manusia dari belenggu kejahatan dan dosa. Itulah kerajaan Yesus. Kerajaan Yesus adalah mengubah hidup orang-orang percaya. Dan ini bermula apabila seseorang itu lahir kembali. Haleluya. Yesus berkata dalam Yohanes 3:3 ayat ini, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah adalah kerajaan yang bermula dari hati dalaman yang membawa kepada perubahan hidup yang baru. Amin. Maka kalau kita adalah pengikut Yesus yang sejati, Yesus haruslah menjadi raja yang benar-benar bertakhta dalam hidup kita. Nah, apa maksudnya itu? Apa maksudnya Yesus menjadi raja yang bertakhta dalam hidup kita? Nah, yang pertamanya mengubah hidup untuk mengutamakan Yesus. Apabila Yesus hidup bertakhta dalam hati kita, kita akan lebih mengutamakan Yesus dalam cara kehidupan kita. Ya, Yohanes mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke, ayat ini dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 6. Ya, hidup kita akan berubah. Kita akan mau hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi seperti Kristus. Itulah keinginan yang ada dalam hati kita yang sudah percaya. Kita akan memiliki DNA Yesus. Maka kita tak mau lagi hidup dalam hidup seperti duniawi. Melainkan hidup kita akan menampakkan perubahan yang mau lebih menyerupai Yesus dan bukannya menyerupai duniawi. Haleluya. Dan selaras dengan poin ini, kita mau menjalani hidup yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Ya, sebab kita hidup memuliakan Tuhan. Dan oleh kerana Yesus yang bertakhta dalam hidup kita, maka kita pun akan melakukan segala sesuatunya untuk membawa kemuliaan kepadanya. Kita tidak lagi hidup untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Yesus. Amin. Inilah juga keinginan kita untuk melihat nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Dan karena ini jugalah kita akan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kita akan mau hidup dalam ketaatan. Ya. Jadi inilah dia saudara. Kalau Yesus benar-benar bertakhta dalam hidup kita, yang pertamanya ialah
hidup kita akan berubah. Berubah untuk mengutamakan Yesus. Yang kedua, karena mau mengutamakan Yesus, hidup kita akan mau memuliakan Tuhan Yesus. Dan karena mau memuliakan Tuhan Yesus, jadi yang ketiganya, hidup kita akan mau mentaati perintah Tuhan. Kita akan mau hidup dalam ketaatan. Kita mau menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Nah, dengan itulah kita benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah pengikut sejati Yesus. Dan kita mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, ketaatan dan kasih berkait rapat. Obedience and love. Kita mentaati karena kita mengasihi. Dan sebaliknya juga adalah benar. Oleh kerana kita mengasihi, because we love, maka kita akan mentaati. Jadi mentaati itu datang daripada hati yang pertama-tama mengasihi Tuhan. Haleluya. Seperti mana Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 15 ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Ya saudara, kerajaan Allah adalah kerajaan yang sudah nyata sekarang. Ia adalah kerajaan yang bertakhta dalam hati setiap orang percaya. Walaupun ia adalah kerajaan yang rohani, yang spiritual, tetapi ia juga menampakkan kesan-kesan fisikal, ya, yaitu melalui perubahan hidup orang-orang percaya yang telah meninggalkan manusia lama yang berdosa dan kini hidup dalam ketaatan, yaitu melakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup yang sentiasa berusaha, yang mau melakukan kehendak Allah. Amin. Dan Tuhan memberikan janji yang paling luar biasa yang ayat ini kepada setiap orang pemenang. Yesus berkata dalam Wahyu bab 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Amin. Ya saudara, Yesus akan datang kembali kali kedua. Yesus akan menubuhkan langit yang baru, bumi yang baru, kerajaan Allah. Dan kita yang telah setia sampai akhir akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan baru yang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, Bapa yang esa, yang bertakhta di atas langit dan bumi, yang layak menerima segala puji, sembah, dan kuasa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami dapat masuk ke dalam kerajaan baru Allah yang mulia. Bukan lagi hidup terbelenggu dalam kerajaan kegelapan. Bukan lagi dalam kerajaan iblis. Tetapi dalam kerajaan Allah yang mulia. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami dapat dilahir semula. Wow. Menjadi manusia ciptaan baru. Meninggalkan manusia lama yang berdosa. Dan kini dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak untuk perubahan-perubahan hidup yang telah terjadi dalam hidup kami yang percaya. Semuanya adalah anugerah dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya dapat membalas dengan hati penuh kesyukuran dan kehidupan yang taat, melakukan kehendak Allah, agar hidup kami dapat memuliakan nama Allah. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.